Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-289. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Witantra merenung sejenak. Pergolakan di dalam dadanya menjadi semakin ribut. Kalau yang terbunuh itu bukan seorang Empu Gandring, maka persoalannya tidak akan begitu berat baginya. Tetapi kali ini, yang terbunuh adalah seorang empu yang tidak ada duanya di Tumapel. Kalau benar penglihatan cantrik itu, siapakah di antara prajurit pengawal yang mampu membunuh Empu Gandring? Berkata Witantra. Paman Empu Gandring dibunuh dengan curang. Paman sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk melawan. Bahkan paman pasti sama sekali tidak menaruh kecurigaan apapun. Lalu diceritakannya keadaan pamannya seperti saat diketemukannya di dalam sanggar itu. Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya. Iya, desisnya. Apabila demikian, maka pembunuhan itu adalah pembunuhan yang sudah direncanakan sebelumnya dengan teliti. Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu katanya, di dalam sanggar itu, aku menemukan sebilah keris. Tetapi keris itu sama sekali tidak mempunyai ciri-ciri yang menarik. Keris itu adalah keris kebanyakan. Apakah keris itu juga yang dipergunakannya? Tentu bukan. Keris itu sama sekali tidak membekas darah. Pembunuhan yang keji dan curang. Lalu Witantra menggeram. Aku akan mencari di antara para pengawal. Siapakah yang baru saja meninggalkan Tumapel? Mahisa Agni menatap wajah Witantra sejenak. Kemudian katanya, aku mengucapkan terima kasih kalau kau bersedia menolong aku untuk membantu mencari pembunuh itu. Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku memang berkepentingan. Tumapel sendiri memang sedang dihangatkan oleh keadaan yang belum diketahui ujung pangkalnya. Namun tiba-tiba saja semuanya telah berubah. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Katanya, apakah persoalan yang kita hadapi ini memang bersangkut paut? Mungkin, jawab Witantra. Sekarang tinggallah di sini. Aku akan mencari siapakah orang itu selagi belum terlampau kasib. Terima kasih. Mudah-mudahan kau berhasil. Witantra pun segera pergi meninggalkan rumahnya untuk mencoba menemukan seorang prajuritnya yang baru saja datang dari Lulumbang. Seandainya tidak seorang pun yang akan mengaku telah pergi ke padepokan Empu Gandring, maka di antara sekian banyak prajuritnya, ia harus memisahkan siapakah yang semalam tidak ada di rumah atau di dalam baraknya. Sepeninggal Witantra, Mahisa Agni duduk merenung seorang diri. Istri Witantra mengawaninya sejenak, namun kemudian ditinggalkannya Mahisa Agni duduk di pendopo rumahnya. Ketika Mahisa Agni sedang asik merenung, tiba-tiba ia terkejut ketika terdengar suara seorang perempuan yang lembut dari bilik pintu. Kenapa kau ributkan kematian Empu Gandring itu? Mahisa Agni mengangkat wajahnya. Dilihatnya seorang gadis muncul dari balik pintu dan bersandar pada sisi pintu itu.
Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Gadis itu adalah Ken Umang. Kenapa Mahesa Agni? Bertanya Ken Umang itu pula. Kini ia tidak lagi berdiri bersandar sisi pintu, tetapi ia melangkah mendekat, lalu duduk di samping anak muda itu. Mahesa Agni bergeser setapak tanpa dikehendakinya sendiri, dan tiba-tiba saja ia terkejut ketika ia mendengar Ken Umang tertawa. Kenapa kau takut duduk dekat seorang gadis, Suara tertawanya mengeras. Memang anak-anak Padesan terlampau tebal dicekam oleh perasaannya. Mahesa Agni tidak menjawab. Tetapi berbeda dengan perempuan yang kini menjadi permaisuri itu. Hei, bukankah ia adikmu? Perempuan itu sama sekali tidak usah malu-malu untuk langsung tinggal di istana. Berkata gadis itu seterusnya. Dada Mahesa Agni berdesir, tetapi ia tidak menyahut. Seharusnya kau tinggal di kota Tumapel, Agni, berkata Ken Umang selanjutnya. Kau tidak pantas untuk seterusnya tinggal di padang karautan. Aku kira kau akan lebih menarik apabila kau mengenakan pakaian seorang prajurit, apalagi seorang pengawal seperti Kakang Witantra. Kau akan menjadi seorang anak muda yang gagah, dan kau akan digilai oleh gadis-gadis di seluruh Tumapel. Suara tertawa Ken Umang meninggi, sehingga tiba-tiba tubuh Mahesa Agni menjadi meremang, seolah-olah ia mendengar suara hantu betina yang menemukan mangsanya. Dengan demikian maka Mahesa Agni itu pun seakan-akan justru terbungkam. Yang diharapkannya adalah agar Witantra segera pulang, berhasil atau tidak berhasil. Apabila ia terlampau lama duduk berdua saja dengan Ken Umang, maka ia akan kehilangan keseimbangan, sehingga mungkin ia akan berbuat atau berkata sesuatu yang dapat menyakitkan hati gadis itu. Kau terlampau pendiam, Agni, berkata Ken Umang seterusnya. Jawablah bagaimana pendapatku. Kau tinggal saja di Tumapel. Kakang Witantra akan dapat menolongmu, sehingga dengan mudah kau akan diterima menjadi seorang prajurit. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ia tetap mencoba untuk tidak menyakiti hati gadis itu. Sebab menurut penilaiannya, Ken Umang akan dapat berbuat apa saja. Apabila hatinya terluka, ia akan dapat menjadi sangat marah dan bahkan mungkin dapat mengatakan hitam menjadi putih dan putih menjadi hitam. Karena itu, sekuat-kuat hatinya, ia berusaha untuk tidak melukai hati gadis itu. Bagaimana, Agni? Apakah kau setuju? Aku belum dapat menjawab Ken Umang. Sampai saat ini, padang karautan masih sangat memerlukan aku. Apalagi, aku sama sekali tidak berkepandaian apapun selain memelihara sawah dan ladang. Untuk menjadi seorang prajurit, aku harus mampu olah senjata atau mempunyai kecakapan khusus yang lain. Dan itu sama sekali tidak aku miliki. Bohong, Ken Umang memotong. Kakang Witantra sering menyebut-nyebut namamu. Namun seandainya benar-benar kau tidak memiliki kemampuan khusus, biarlah Kakang Witantra mengajarimu. Kemudian kau diterima menjadi seorang prajurit pengawal. Ken Umang berhenti sejenak. Lalu katanya, Kau tidak usah bingung di mana kau akan bertempat tinggal. Kau dapat tinggal saja di rumah ini. Setuju? Akulah yang akan mengatakannya kepada Kakang Witantra.
Entahlah untuk lain kali, Ken Umang. Tetapi sekarang, aku belum mempunyai keputusan begitu. Suara tertawa Ken Umang menggeletar lagi, semakin meninggi. Katanya, Memang anak-anak Padesan sering merasa terlampau rendah diri. Tetapi sebenarnya kau tidak perlu merasa sedemikian tidak berharga. aku sekarang sedang dibingungkan oleh kematian pamanku. Desah Mahesa Agni kemudian. Kenapa mesti dirisaukan? Aku mendengar ceritamu tentang Empu Gandring. Biarlah yang mati sudah terlanjur mati. Tetapi hiruk-pikuk dunia ini tidak akan berhenti karenanya. Tumapel akan berkembang terus, dengan atau tidak dengan seorang penghuni yang bernama Empu Gandring. Dan kau harus menyesuaikan dirimu dengan arus perputaran zaman. Jangan berhenti, karena pamanmu meninggal dunia. Kau benar, Ken Umang. Tetapi aku yang tidak dapat membuat jarak di dalam diriku sendiri. Tidak semudah itu untuk melakukannya. Aku dapat menasihatkannya kepada orang lain, seperti pada saat tetangga kematian orang tuanya. Tetapi untuk melakukannya sendiri, agaknya terlampau sulit. Suara tertawa Ken Umang tiba-tiba saja meledak tidak tertahankan. Di antara derai tertawanya, ia berkata, Oh, kau adalah seorang perasa, melampaui lembutnya perasaan seorang gadis. Kau memang tidak pantas untuk menjadi seorang prajurit, tetapi kau dapat mencari jabatan yang sesuai dengan sifat dan kebiasaanmu itu. Mahesa Agni tidak segera menjawab. Ia telah benar-benar dicekam oleh kejemuan, tetapi ia tidak berdaya untuk mengusir gadis itu. Namun tiba-tiba Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ia mendengar suara Nyai Witantra memanggil adiknya. Di mana kau, Umang? Ken Umang mengangkat wajahnya, kemudian desisnya. Aku telah dipanggil. Jangan pergi dahulu sebelum Kakang Witantra kembali. Aku akan segera mengawani kau lagi. Mahesa Agni tidak menjawab. Dipandanginya saja gadis itu, kemudian berdiri dan berjalan meninggalkannya menyusup ke balik pintu. Sepeninggal Ken Umang, kembali Mahesa Agni merenung. Dengan gelisah ia menunggu kedatangan Witantra yang berusaha untuk membantunya mencari seorang prajurit pengawal yang datang ke Lulumbang semalam. Dengan cepat Witantra berhasil mengumpulkan para perwira di dalam lingkungannya yang sebagian besar melihat perkembangan Tumapel dengan cemasnya. Ketika mereka mendengar berita kematian Empu Gandring dan cara yang dilakukan oleh pembunuhnya, mereka menarik nafas dalam-dalam. Aku harus segera mendapatkan laporan, berkata Witantra. Semua prajurit pengawal harus dilihat. Apakah mereka pada saat terakhir tidak ada di Tumapel? Setiap orang yang meragukan harus segera dibawa kepadaku. Para perwira itu pun segera bertindak ke dalam lingkungan masing-masing. Prajurit pengawal istana memang tidak terlampau banyak, sehingga penyelidikan itu dapat dilakukan dengan seksama. Setiap perwira telah menyebarkan bawahannya di dalam lingkungannya untuk menghubungi langsung setiap prajurit tanpa ada kecualinya. Mereka pun harus melaporkan apabila mereka melihat salah seorang kawan mereka yang baru saja kembali dari perjalanan kemanapun. Sambil menunggu laporan, Witantra pun kemudian kembali ke rumahnya. Kepada para perwiranya ia berpesan agar hal ini untuk sementara harus dirahasiakannya. Dengan berdebar-debar, Mahesa Agni menunggu keterangan terakhir dari usaha itu di rumah Witantra. Meskipun mereka mencoba untuk mengisi waktu mereka, namun terasa
betapa lamanya mereka harus menunggu. Waktu serasa berjalan begitu lambat, meskipun mereka telah berusaha untuk melupakannya. Namun akhirnya, seorang demi seorang, para perwira itu pun datang ke rumah Witantra. Tetapi tidak seorang pun dari mereka yang dapat berkata dengan pasti, "Aku telah menemukan orangnya." Hampir semuanya mengatakan kepada Witantra bahwa tidak seorang pun yang diketemukan baru saja datang dari Lulumbang. Bahkan tidak seorang pun yang baru saja datang dari mana saja. Ketika seorang perwira melaporkan bahwa 2 orang prajuritnya baru saja datang dari sebuah perjalanan, Mahesa Agni tergeser maju. Tetapi perwira itu kemudian melanjutkan, "Namun kedua orang itu masing-masing mempunyai saksi bahwa mereka berada di rumah orang tua masing-masing yang jauh dari Lulumbang pada saat-saat yang menentukan itu. Dan menurut pengamatan saja, keduanya tidak akan mempunyai kepentingan apapun dengan Empu Gandring," berkata perwira itu. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Mahesa Agni yang kecewa. Katanya, "Agni, aku kira memang tidak seorang pun dari prajuritku yang akan berbuat demikian. Aku yakin. Tetapi para cantrik itu pasti bahwa yang membunuh Empu Gandring adalah seorang prajurit yang memakai selempang kuning keemasan." Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Baiklah, aku tidak akan ingkar kalau benar katamu. Itu adalah tanggung jawabku. Untuk seterusnya sampai pembunuhnya itu diketemukan, aku akan selalu berusaha bahwa apabila perlu, kau dapat membawa cantrik itu kemari untuk melihat sendiri siapakah orang yang dicurigainya. Aku atau perwira-perwira yang aku percaya akan membawanya berkunjung ke setiap orang, terutama orang yang pantas dicurigai. Apabila pada suatu saat ia bertemu dengan orangnya, maka ia akan segera mengenalnya. Terima kasih Witantra. Untuk sementara, aku kira lebih baik kau tinggal di Tumapel. Aku akan mengadakan penyelidikan terus-menerus. Mudah-mudahan aku dapat membantumu dalam waktu yang singkat. Aku harus segera membersihkan nama baik pasukanku. Kalau benar aku dapat menemukan di dalam lingkunganku, maka ia harus menerima hukuman yang seberat-beratnya." Mahesa Agni menjadi ragu-ragu. Sebenarnya lah, ia senang sekali mendapat tawaran Witantra untuk tinggal di Tumapel itu. Tetapi apabila sekilas terbayang wajah adik ipar Witantra itu, terasa bulu-bulu tengkuk Mahesa Agni meremang. "Bagaimana Agni? Apakah kau bersedia? Pada suatu saat aku mungkin akan memerlukanmu untuk menghubungi cantrik yang melihat sendiri wajah prajurit itu." Mahesa Agni tidak segera menyahut. Ia berdiri di antara 2 masalah yang sama-sama berat baginya. Ia memang ingin tinggal di Tumapel untuk sementara. Dengan demikian ia akan ikut membantu menemukan pembunuh pamannya. Tetapi rumah itu serasa didiami oleh sesosok hantu betina. "Bagaimana?" desak Witantra. Namun bagaimanapun juga, akhirnya Mahesa Agni menganggukkan kepalanya. Ia menganggap kematian pamannya adalah masalah yang penting yang harus dapat dipecahkannya. Apabila ternyata ia tidak dapat tinggal di rumah Witantra, ia akan mencari tempat yang lain yang mungkin dapat ditempatinya untuk sementara. Dalam pada itu tiba-tiba sekilas meloncat di dalam angan-angannya seseorang yang bernama Ken Arok. Seorang yang pernah dikenalnya dengan baik, yang menurut pendengarannya
telah membantunya dan membantu pamannya pada saat-saat ia berada di dalam kekuasaan Kepusindet. Bahkan Ken Arok saat itu tidak memperhitungkan keselamatannya sendiri. Tetapi anak muda itu tidak tinggal di rumahnya. Ia tinggal di dalam barak. Sudah tentu aku tidak dapat tinggal bersamanya, katanya di dalam hati. Nah, apabila demikian, terdengar suara Witantra. Kau akan tinggal di kandok kanan. Setiap saat kau dapat keluar dan memasukinya tanpa terganggu, karena kandok kanan mempunyai pintu masuk ke dalam bilik-biliknya tersendiri. Terima kasih Witantra, sahut Mahesa Agni. Witantra kemudian membawa Mahesa Agni ke dalam bilik yang diperuntukkannya. Tetapi begitu Witantra meninggalkannya di dalam bilik itu, hatinya menjadi berdebar-debar. Di muka pintu bilik itu berdiri seorang gadis sambil tersenyum. Bukankah Kakang Witantra cukup baik terhadapmu? Mudah-mudahan kau kerasan tinggal di sini. Mudah-mudahan. Mahesa Agni menganggukkan kepalanya. Ya, aku sangat berterima kasih. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam ketika ia mendengar suara tertawa gadis itu menjauh, kemudian hilang perlahan-lahan. Atas persetujuan Witantra, Mahesa Agni pada suatu kesempatan telah pergi menemui Ken Arok di baraknya. Dengan penuh harapan Mahesa Agni ingin menyampaikan persoalannya kepada anak muda yang baik itu. Ia yakin bahwa Ken Arok pasti tidak akan berkeberatan untuk membantunya. Ternyata kedatangan Mahesa Agni telah sangat mengejutkan anak muda itu, sehingga sejenak ia berdiri dengan tegangnya, seperti melihat hantu yang sangat menakutkan. Apakah kedatanganku terasa aneh bagimu, Ken Arok? Bertanya Mahesa Agni tanpa prasangka apapun. Tidak. Ken Arok tergagap. Aku senang sekali mendapat kunjunganmu. Apakah kau baru saja datang dari Karautan atau Panawijen lama? Mahesa Agni menggelengkan kepalanya. Tidak, Ken Arok. Aku baru saja datang dari Lulumbang. Terasa darah Ken Arok berguncang di dalam jantungnya. Sejenak ia membeku di tempatnya. Namun sejenak kemudian terasa dadanya menjadi seakan-akan pepat. Berbagai prasangka telah timbul di dalam hatinya. Hampir saja ia kehilangan pengamatan diri dan berbuat sesuatu di luar sadarnya. Untunglah bahwa ia masih berhasil mengekang dirinya. Ia masih berhasil menahan hati, seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu dengan dirinya. Betapapun berat tekanan di dadanya. Bahkan kemudian Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan tenangnya ia bertanya, apakah kau baru mengunjungi pamanmu? Dan apakah pamanmu Empu Gandring baik-baik saja? Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia berdesah. Pamanku bernasib kurang baik. Kenapa? Ken Arok tampak terkejut. Pamanku telah mati terbunuh. Ken Arok menjadi tegang sejenak, namun dadanya menjadi semakin lapang. Dengan demikian jelas baginya bahwa Mahesa Agni sama sekali tidak menaruh prasangka apapun terhadapnya. Aku datang ke rumahnya di malam hari, tetapi aku tinggal menemukan mayatnya di dalam sanggarnya. Aneh, jawab Ken Arok. Empu Gandring adalah seorang yang pilih tanding dalam olah kanuragan. Iya,
tetapi ia sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk melawan. Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya, sementara Mahesa Agni menceritakan apa yang dilihatnya. Pengecut. Ken Arok menggeram. Apakah pamrih orang itu dengan membunuh Empu Gandring? Mahesa Agni menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, dan tidak seorang pun yang tahu. Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Gumamnya. Apakah tidak ada ciri-ciri yang dapat menunjukkan siapakah pembunuh itu? Ada, sahut Mahesa Agni. Seorang prajurit dengan selempang tali berwarna kuning keemasan. Prajurit pengawal istana. Ia berseru. Ya, pengawal istana. Apakah kau sudah bertemu dengan Witantra? Aku tinggal di rumahnya. Sementara aku mencari siapakah pembunuh pamanku itu. Witantra sedang menyelidiki semua anak buahnya. Mudah-mudahan akan segera diketemukan. Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, aku akan membantumu Mahesa Agni. Aku akan berusaha untuk ikut mencari siapakah orangnya di dalam lingkungan prajurit pengawal. Meskipun aku bukan dari lingkungan itu, tetapi karena aku seorang pelayan dalam, maka tugas-tugasku hampir bersamaan dengan para pengawal. Dengan demikian, aku banyak mengenal mereka, bahkan seperti lingkungan sendiri. Dengan tidak langsung aku akan berusaha menemukan orang-orang yang pada saat terbunuhnya Empu Gandring tidak berada di tempatnya. Terima kasih Ken Arok. Aku memang mengharapkan bantuanmu dan bantuan segala pihak. Mudah-mudahan segera berhasil. Baiklah, tetapi sampai kapan kau berada di Tumapel? Aku tidak tahu. Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian dengan sungguh-sungguh ia berkata, tetapi hati-hatilah Mahesa Agni. Agaknya pembunuhan itu telah direncanakan untuk maksud tertentu. Kehadiranmu di sini pasti akan menjadi perhatian prajurit itu. Aku sudah memperhitungkan, jawab Mahesa Agni. Tetapi aku tidak mempunyai jalan lain. Sebenarnya kau tidak perlu berada di Tumapel. Kau dapat kembali ke Karautan atau ke Lulumbang. Serahkan persoalanmu di sini kepadaku dan kepada Witantra. Setiap saat, aku atau Witantra akan menghubungimu dimanapun kau tinggal. Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia menjawab, sementara aku akan tinggal di Tumapel, tetapi sudah tentu tidak terlampau lama karena pekerjaanku sendiri. Apabila orang itu masih belum dapat kita ketemukan, maka pada suatu saat aku harus meninggalkan kota ini. Aku berterima kasih sebelumnya kepadamu dan kepada Witantra atas semua bantuan yang akan kalian berikan kepadaku. Itu sudah menjadi kewajibanku, juga menjadi kewajiban Witantra. Ia harus bertanggung jawab atas orang-orangnya, meskipun seandainya orang itu masih mempunyai sangkut paut dengannya. Iya, Witantra memang tidak ingkar. Aku percaya, bukan watak Witantra untuk mengingkari tanggung jawabnya. Tetapi aku pesan kepadamu Agni, sungguh, agar kau berhati-hati. Pembunuh pamanmu adalah seorang yang kejam dan yang paling berbahaya. Ia seorang yang licik. Aku menyadari, karena itu aku akan tetap berhati-hati. Dan atas perhitungan semacam itu pula lah, aku mempersiapkan diriku sebaik-baiknya. Aku membawa senjata paman yang paling terpercaya. Mungkin sewaktu-waktu berguna bagiku. Dada Ken Arok berdesir mendengar keterangan itu. Senjata Empu Gandring yang terpercaya. Senjata itu pasti senjata yang paling baik yang pernah dibuatnya. Karena senjata itu dipergunakannya sendiri. Ia tidak akan membuat senjata yang lain yang akan melampaui senjatanya sendiri.
Sejenak kemudian, maka Mahisa Agni pun segera minta diri untuk segera kembali ke rumah Witantra. Setelah sekali lagi ia mengucapkan terima kasih, maka ia pun meninggalkan barak anak muda anggota pelayan dalam istana Tumapel itu. Ken Arok yang masih berdiri di regol halaman memandangi Mahisa Agni sampai hilang di tikungan. Namun sesaat kemudian, ia menggertakkan giginya. "Kenapa kau ikut campur persoalan pamanmu, Agni? Dengan demikian, maka kau pun harus dimusnahkan. Sayang, kau masih terlampau muda untuk mati. Tetapi apa boleh buat?" Ken Arok menghentakkan kakinya, kemudian menggeram. Ia merasa sangat terganggu atas kehadiran Mahisa Agni di Tumapel. Ia pasti akan bekerja sama dengan Witantra, dan apalagi apabila Mahisa Agni kemudian berhubungan dengan Ken Dedes, mungkin permaisuri itu tidak akan dapat menahan hatinya untuk mengatakan rahasianya kepada kakaknya, satu-satunya keluarganya. Apabila demikian, maka Mahisa Agni pasti akan mencari hubungan atas segala peristiwa yang telah terjadi. Kepergiannya, sikap dan tindak tanduknya pasti akan dapat mengarahkan kecurigaan Mahisa Agni dan Witantra. "Adalah salahmu sendiri, anak yang malang. Apabila suatu ketika mayatnya terkapar di tengah jalan di kota Tumapel, tanpa ada seorang pun yang mengetahui sebab-sebabnya," gumam Ken Arok kepada diri sendiri. Sejenak kemudian Ken Arok pun segera masuk ke dalam biliknya. Dijatuhkannya dirinya di pembaringannya sambil mereka-reka apakah yang seharusnya dilakukan. Di hari-hari berikutnya, selama Mahisa Agni masih berada di Tumapel, ia selalu menghubungi Witantra dan Ken Arok dalam segala tindakannya, sehingga kedua orang itu jelas mengetahui apakah yang sedang dilakukan oleh Mahisa Agni pada suatu saat. "Aku sama sekali belum dapat mengatakan tentang kemungkinan untuk menemukan pembunuh itu," berkata Witantra pada suatu ketika. Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Pada suatu ketika, kita harus melihat keluar lingkungan pasukan pengawal. Siapa saja yang pada saat-saat itu tidak berada di Tumapel dan di rumah masing-masing." Tetapi Witantra menggeleng. "Tidak mungkin, Agni. Terlampau banyak orang yang harus dihubungi. Dan waktu pun sudah melangkah semakin jauh dari peristiwa itu." Mahisa Agni menyadarinya, tetapi ia masih belum berputus asa. Katanya kemudian, "Aku akan minta tolong kepada Ken Arok untuk melakukan penyelidikan di luar lingkungan pengawal istana. Memang hal itu dapat diusahakan, tetapi hasilnya sangat kecil untuk diharapkan. Meskipun demikian, aku akan membantumu mengusahakannya. Terima kasih." Dengan demikian, Mahisa Agni masih akan tinggal beberapa hari lagi di Tumapel. Ia masih belum puas dan masih merasa belum selesai apabila ia harus meninggalkan kota pada saat itu. Karena itu, maka ia masih tetap berusaha untuk berbuat sesuatu. Dalam kepepatan hati, kadang-kadang Mahisa Agni berjalan saja tanpa tujuan di malam hari di sepanjang jalan Tumapel. Kadang-kadang sendiri dan kadang-kadang bersama Witantra, bahkan kadang-kadang juga di siang hari, menyusuri jalan tanpa tujuan. Kadang-kadang ia singgah di barak Ken Arok untuk berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Tetapi Mahisa Agni tidak pernah mendapatkan petunjuk yang dapat memberinya jalan terang. "Kita akan berusaha terus, Agni," berkata Ken Arok. "Tetapi sampai kapan dan sampai sejauh mana aku tidak dapat mengatakan. Karena itu,
Apa tidak lebih baik bagimu untuk menyerahkan persoalan ini kepada Witantra? Aku akan membantunya sekuat-kuat tenagaku. Mahesa Agni yang merasa sudah terlampau lama tinggal di Tumapel mengerutkan keningnya. Aku akan mempertimbangkannya, jawabnya. Sepeninggal Mahesa Agni, Ken Arok menjadi gelisah. Tiba-tiba ia mengenakan pakaian seorang prajurit. Di bawah kainnya disembunyikannya sebuah tali berwarna kuning keemasan. Kemudian dengan diam-diam, ia meninggalkan baraknya melalui pintu butulan lewat saat matahari terbenam. Sementara itu, Mahesa Agni berjalan sambil merenung, menyusuri jalan yang telah menjadi semakin sepi karena malam menjadi semakin dalam. Tetapi Mahesa Agni sama sekali tidak menghiraukannya. Hanya sekali-kali dikerlingnya lampu-lampu yang dipasang di regol-regol halaman dan di sudut-sudut simpang jalan. Tetapi tidak ada yang menarik perhatiannya. Karena itu, maka ia berjalan saja dengan kepala menunduk. Sementara itu, sepasang mata yang jalang selalu mengawasinya. Diikutinya saja langkah anak muda itu dengan hati-hati. Dengan kemampuan yang tinggi, orang itu mengikuti langkah Mahesa Agni pada jarak yang tidak terlampau jauh. Namun ternyata Mahesa Agni memiliki ketajaman indera di luar dugaan orang yang mengikutinya. Orang itu sama sekali tidak tahu bahwa justru di dalam tangan Kepu Sindet, Mahesa Agni telah menemukan inti dari ilmunya, bahkan bergabung dengan ilmu yang didapatinya dari Empu Soto dan kekerasan jasmania yang disadapnya dari tata gerak Kepu Sindet. Dengan demikian, maka ketajaman inderanya yang terlatih itu segera mengetahui bahwa seseorang telah mengikutinya. Desir dedaunan, gemerisik rumput-rumput kering tersentuh kaki telah menyentuh telinganya. Tetapi Mahesa Agni tidak segera memberikan tanggapan. Meskipun dadanya menjadi berdebar-debar, namun ia tidak merubah sikapnya. Bahkan ia mengharap mudah-mudahan terjadi sesuatu. Ia pasti bahwa yang akan terjadi itu ada hubungannya dengan kehadirannya di Tumapel, seperti yang dikatakan oleh Ken Arok. Langkah Mahesa Agni pun semakin lama menjadi semakin mendekati rumah Witantra. Sebelum sampai ke rumah itu, ia akan melewati suatu halaman yang masih belum digarap, meskipun sudah dibakari. Aku harus berhati-hati, desisnya. Mungkin orang itu akan berbuat sesuatu apabila aku lewat di dekat halaman yang masih kosong itu. Ia pasti menghindari agar tidak seorang pun yang akan ikut campur dalam persoalan ini. Dengan demikian, maka Mahesa Agni pun menjadi semakin berhati-hati. Dipasangnya pendengarannya baik-baik untuk mengetahui apakah desir lembut yang didengarnya itu masih saja mengikutinya. Sejenak Mahesa Agni sempat memandang bintang-bintang yang bergayutan di langit. Selembar mega yang putih hanyut dibawa oleh arus angin ke utara. Sejenak kemudian dadanya berdesir. Gemerisik di pinggir halaman menjadi semakin jelas baginya. Dan apalagi ketika ia telah sampai di depan halaman yang masih kosong itu. Ternyata bayangan yang mengikuti Mahesa Agni itu pun telah siap untuk menerkam korbannya. Agaknya ia tidak akan bekerja tanggung-tanggung. Di tangannya telah tergenggam sehelai keris yang luar biasa, yang seakan-akan bercahaya kebiru-biruan di dalam gelapnya malam. Namun di antara cahayanya yang biru itu, terdapat beberapa bintik warna kekuning-kuningan. Dengan susah payah orang itu menahan nafasnya.
ia memang menunggu Mahesa Agni sampai di depan halaman yang kosong itu, supaya apabila timbul beberapa keributan, suaranya tidak segera didengar oleh rumah di sebelah jalan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.